Bab 27. Cara membaca Alkitab. Jika Anda masih baru dalam membaca Alkitab, saya akan jujur kepada Anda. Anda akan merasa kesulitan pada awalnya. Sebelum saya diselamatkan dan beriman kepada Yesus, saya benar-benar berjuang untuk memahami apa yang saya baca di dalam Alkitab. Saya juga berjuang untuk memahami ajaran yang saya dengar dari para pengkhotbah. Sekarang ini datang dari seseorang yang berprestasi di sekolah dasar dan perguruan tinggi. Ada alasan untuk hal ini yang dijelaskan dalam Alkitab. Ini digambarkan sebagai tabir yang menghalangi kemampuan Anda untuk membaca dan memahami firman Tuhan. Rasul Paulus menjelaskannya kepada kita dalam ayat-ayat ini. Sekalipun kabar baik kita terselubung, namun tetap terselubung bagi mereka yang sekarat, yang pikirannya orang-orang yang tidak beriman telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga terang. Kabar baik tentang kemuliaan Kristus, yang merupakan gambaran dari ya Tuhan, jangan sampai mereka sadar. 2 Korintus 4, 3-4. Saya menganggapnya sebagai ilusi. Pernahkah Anda melihat salah satu gambar ilusi mata ajaib itu? Jika dilihat biasa saja, itu hanyalah gambar dengan sekumpulan pola dan warna yang acak. Namun jika Anda melihatnya dan berkonsentrasi dengan cara yang benar, Anda akan melihat gambar 3D yang keren. Jilbabnya seperti itu. Ingatlah bahwa musuh Anda, setan, tidak ingin Anda mengetahui kebenaran. Dia pada dasarnya membutakan Anda terhadap hal itu. Jika Anda membaca Alkitab sambil mengenakan cadar ini, Anda tidak akan benar-benar memahaminya. Karena penutup mata ini, sebelum Anda mulai membaca Alkitab, Anda perlu meminta Tuhan untuk membuka tabir ini dan membantu Anda memahami apa yang Anda baca. Dalam kitab suci ini, Yesus berbicara dan mendorong orang untuk bertanya kepadanya. Mintalah, dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah, dan kamu akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima. Siapa yang mencari, dia akan menemukan. Bagi siapa yang mengetuknya, pintu itu akan dibukakan. Atau siapakah di antara kamu yang jika anaknya meminta roti, lalu memberinya batu? Atau jika dia meminta seekor ikan, siapa yang akan memberinya seekor ular? Maka jika kamu, sebagai orang jahat, tahu bagaimana memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan hal-hal baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7, 7-11. Dalam ayat ini, Yesus memberitahu kita bahwa Dia selalu mengetuk pintu hati kita. Kita hanya perlu membiarkan Dia masuk. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3, 20. Tuhan memang akan membantu Anda. Lebih dari segalanya, Dia ingin Anda mengenalnya. Tetapi jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah dia meminta kepada Allah yang memberikan segala sesuatunya dengan limpah dan tanpa cela, niscaya akan diberikan kepadanya. Yakobus 1, 5. Sekarang jika Anda sudah menaruh iman Anda kepada Yesus, kabar baiknya bagi Anda adalah kitab suci memberitahu kita bahwa tabir itu lenyap di dalam Kristus. Bahwa ketika Anda menaruh iman Anda kepada Yesus, hal itu akan hilang. Beginilah cara Paulus menjelaskan hal itu. Namun pikiran mereka dikeraskan, karena sampai hari ini, pada saat pembacaan perjanjian lama, tabir yang sama masih tetap ada, sebab di dalam Kristus tabir itu telah berlalu. Namun sampai hari ini, ketika kitab Musa dibacakan, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun setiap kali seseorang berpaling kepada Tuhan, tabir itu disingkapkan. 2 Korintus 3, 14-16. Jika Anda percaya kepada Yesus, Anda tidak akan lagi hidup di bawah tabir kegelapan. Dalam ayat-ayat ini, Dia telah melakukan begitu banyak tanda yang merujuk pada Yesus. Tetapi meskipun Dia telah melakukan begitu banyak mukjizat di hadapan mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, agar genaplah firman Nabi Yesaya yang diucapkannya, Tuhan, siapakah yang percaya laporan kami? Kepada siapa lengan Tuhan dinyatakan? Oleh karena itu mereka tidak dapat mempercayainya. Karena Yesaya berkata lagi, Dia telah membutakan mata mereka dan mengeraskan hati mereka, agar mereka tidak melihat dengan mata mereka, dan melihat dengan hati mereka, lalu berbalik, dan aku akan menyembuhkan mereka. Yesaya mengatakan hal-hal ini ketika dia melihat kemuliaannya dan berbicara tentang Dia. Meskipun demikian, banyak pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya,
supaya mereka tidak dikeluarkan dari sinagoga, sebab mereka lebih menyukai pujian manusia daripada pujian Allah. Yesus berseru dan berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak percaya kepadaku, melainkan kepada Dia yang mengutus aku. Dia yang melihatku, melihat Dia yang mengutus aku. Aku datang sebagai terang ke dalam dunia, supaya siapapun yang percaya kepadaku tidak akan tetap berada dalam kegelapan." Yohanes 12, 37-46. Jika Anda percaya kepada Yesus, itu juga berarti Anda memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam diri Anda. Kami tahu Roh Kudus adalah penolong kami dan mengajari kami segala hal. Jadi Anda juga bisa meminta Roh Kudus untuk membantu Anda membaca Alkitab. Dalam kitab suci ini, Yesuslah yang berbicara. Tetapi penghibur, Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14, 26. Sekarang setelah kita membahas tabirnya, mari kita membahas bagaimana sebenarnya membaca Alkitab. Inilah cara Anda menemukan ayat tertentu di dalam Alkitab. Mari kita gunakan Yohanes 3, 16 sebagai contoh kita. Yohanes adalah nama kitab yang ada di dalam Alkitab. Nomor sebelum titik 2, 3 adalah nomor bab. Nomor setelah titik 2, 16 adalah nomor ayat. Jadi Anda sedang mencari kitab Yohanes pasal 3 dan ayat 16. Semua Alkitab mempunyai masing-masing kitab yang diberi label dengan jelas dan pasal-pasal serta ayat-ayatnya diberi nomor dengan jelas. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3, 16. Kadang-kadang dalam buku ini, Anda akan melihat saya mereferensikan sebuah kitab suci, dan di dalamnya terdapat penjelasan tambahan seperti terjemahan hidup baru atau versi Raja Yakobus baru. Itu mengacu pada versi Alkitab dari mana kitab suci itu berasal. Daripada Alkitab bahasa Inggris dunia yang hampir selalu saya kutip, saya memilih terjemahan lain karena saya lebih suka pilihan kata atau tata bahasanya. Saya ingin mudah bagi Anda untuk memahaminya. Beginilah cara Yohanes 3, 16 membaca dari terjemahan hidup baru. Sebab Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3, 16 terjemahan hidup baru. Kitab-kitab dalam Alkitab tidak disusun dengan cara yang tampaknya logis. Urutannya tidak berdasarkan abjad dan juga tidak berdasarkan kronologis kapan peristiwa itu terjadi. Sebaliknya, mereka terutama diurutkan berdasarkan jenis literaturnya. 5 kitab pertama ditulis oleh Musa, 12 kitab berikutnya bersifat sejarah, kemudian ada 5 kitab yang bersifat puisi, dan 17 kitab terakhir dalam Perjanjian Lama dianggap bersifat nubuatan. Perjanjian Baru memuat Injil dan kitab-kitab sejarah terlebih dahulu, kemudian tulisan-tulisan Rasul Paulus, dan diakhiri dengan beberapa kitab yang ditulis oleh penulis lain. Banyak Alkitab menyertakan rencana bacaan di bagian depan atau belakang Alkitab. Ini dapat membantu Anda membaca Alkitab dalam urutan yang masuk akal bagi Anda, misalnya secara kronologis. Anda juga dapat menemukan rencana membaca di aplikasi Alkitab populer dan di situs web pembacaan Alkitab. Anda dapat merujuk ke situs web saya, pengangkatan 911.com untuk daftar sumber daya seperti ini. Saya merekomendasikan memulai perjalanan Anda dalam Alkitab dengan membaca 4 kitab Injil dalam Perjanjian Baru. Jadi itulah kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yohanes adalah favorit saya, jadi saya mendorong Anda untuk memulai dengan yang itu. Lukas akan menjadi pilihan saya berikutnya karena mudah dibaca dan dipahami. Faktanya, banyak film yang dibuat tentang Yesus mengikuti teks dalam kitab Lukas. Alasan Anda harus mulai dari sini adalah karena yang pertama dan terpenting Anda perlu mengenal Yesus. Satu-satunya keputusan yang penting dalam hidup adalah siapa yang Anda katakan tentang Yesus. Kitab-kitab Injil tersebut menceritakan tentang kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Anda akan memahami betapa Yesus sangat mengasihi Anda dan bahwa Dia mati untuk menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda. Setelah membaca ini, Anda akan diperlengkapi sepenuhnya untuk membuat keputusan mengenai apa yang Anda yakini. Setelah Anda membaca kitab-kitab Injil, terserah Anda untuk memilih apa yang akan dibaca selanjutnya. Biarkan Roh Kudus membimbing Anda. Anda mungkin selesai membaca sisa kitab Perjanjian Baru, atau Anda mungkin memilih untuk melanjutkan ke awal dan membaca seluruh Perjanjian Lama dimulai dari Kejadian.
Saat Anda menemukan ayat yang sulit dipahami, berdoalah terlebih dahulu dan mintalah Roh Kudus membantu Anda memahaminya. Kemudian bacalah ayat tersebut dalam terjemahan yang berbeda. Aplikasi Alkitab sangat bagus untuk ini karena Anda biasanya dapat menampilkan dua terjemahan secara berdampingan. Jadi, Anda dapat memiliki versi Raja Yakobus baru dan terjemahan hidup baru secara berdampingan misalnya. Trik kecil ini akan sangat membantu Anda memahami Alkitab. Kadang-kadang, kata-kata atau struktur kalimat tertentu membuat kita terjebak dan melihatnya dengan kata-kata atau susunan yang sedikit berbeda, membuat perbedaan besar. Ketika saya pertama kali mulai membaca Alkitab dan belajar tentang Tuhan dan Yesus, saya mempunyai banyak pertanyaan. Saya suka membaca kitab suci yang menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kebanyakan Alkitab mempunyai indeks di belakang. Itu disebut konkordansi. Anda dapat menggunakan ini untuk mencari kitab suci berdasarkan suatu topik. Katakanlah Anda membaca ayat Alkitab tentang cinta dan ingin lebih memahami apa arti sebenarnya dari cinta. Nah, buka indeks itu dan cari kata cinta. Anda akan mendapatkan daftar kitab suci yang berisi kata atau topik tersebut dan kemudian Anda dapat membaca lebih lanjut. Jika Anda menggunakan aplikasi Alkitab, fitur pencarian sangat bagus untuk ini. Cukup ketik cinta di kotak pencarian. Bersikaplah tenang pada diri sendiri dan jangan frustrasi jika Anda mengalami kesulitan. Ingatlah bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas. Saya yakin kita dapat menghabiskan waktu kekal untuk belajar tentang Tuhan karena Dia kekal. Anda akan mendapatkan pemahaman baru dari Alkitab setiap hari Anda membacanya. Teruslah melakukannya. Saya harap pengenalan singkat tentang Alkitab ini membantu Anda menyadari bahwa Tuhan menulisnya hanya untuk Anda. Hargai seperti Anda menghargai surat cinta, karena memang begitulah adanya. Aku telah menyembunyikan firman-Mu di dalam hatiku, agar aku tidak berbuat dosa terhadap Engkau. Terberkatilah kamu, Yahweh. Ajari aku ketetapan-Mu. Aku akan merenungkan ajaran-Mu dan mempertimbangkan jalan-Mu. Aku akan bergembira dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Aku tidak akan melupakan kata-katamu. Bukalah mataku, supaya aku dapat melihat keajaiban-keajaiban dari hukum-Mu. Mazmur 119, 11-12, 15-16, 18. 27.1 Terjemahan Alkitab. Karena ada begitu banyak terjemahan dan versi Alkitab yang tersedia, bagaimana Anda tahu mana yang sebaiknya Anda baca? Terjemahan pertama Alkitab ke dalam bahasa Inggris telah dilaporkan sejak abad ke-8 Masehi. Salinan teks Alkitab bahasa Inggris paling awal yang kita miliki adalah abad ke-10 Masehi. Salah satu terjemahan besar pertama seluruh Alkitab dalam bahasa Inggris dilakukan oleh Johannes Wycliffe pada abad ke-14 Masehi. Terjemahannya didasarkan pada Alkitab versi Vulgata Latin. Kemudian, pada tahun 1535, Alkitab Coverdale diterbitkan. Itu adalah keseluruhan Alkitab dalam bahasa Inggris modern berdasarkan teks asli Yunani, Ibrani, dan Aram. Itu benar. Alkitab ini tidak diterjemahkan dari suatu terjemahan. Itu diterjemahkan dari teks aslinya. Alkitab ini akan meletakkan dasar bagi terjemahan bahasa Inggris di masa depan. Alkitab versi Raja Yakobus awalnya diterbitkan pada tahun 1611. Itu dibangun menggunakan terjemahan populer seperti Alkitab Coverdale. Versi Raja Yakobus yang kita gunakan saat ini berasal dari beberapa revisi terhadap versi aslinya. Revisi terakhir terjadi pada tahun 1769. Pada abad ke-20 Masehi, versi Alkitab tambahan dalam bahasa Inggris diterbitkan. Versi internasional baru terbit pada tahun 1978. Dan versi Raja Yakobus baru terbit pada tahun 1982. Ada ratusan versi Alkitab yang tersedia saat ini, dan mungkin sulit untuk memutuskan versi mana yang terbaik. Beberapa terjemahan fokus pada penerjemahan kata demi kata dari teks aslinya, sementara yang lain fokus pada penerjemahan maksud atau makna dari teks aslinya. Kebanyakan orang merasa terbantu dengan membaca kedua jenis Alkitab tersebut. Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang teks dengan cara itu. Terjemahan kata demi kata meliputi, itu versi Raja Yakobus, versi Raja Yakobus Baru, versi standar bahasa Inggris, Alkitab Standar Amerika Baru, dan Alkitab Bahasa Inggris Dunia yang telah saya gunakan di seluruh buku ini untuk mengutip kitab suci. Terjemahan pemikiran untuk pemikiran meliputi, terjemahan hidup baru, Alkitab hidup, dan pesan Alkitab.
Jika Anda ingin membaca versi yang berada di tengah-tengah, cobalah versi internasional baru. Hindari terjemahan yang jelas-jelas bertujuan untuk mengubah firman Tuhan. Hal-hal ini diilhami oleh setan, karena mereka mengubah dan memutarbalikkan firman Tuhan, sehingga menipu Anda. Ini termasuk Alkitab yang telah menggantikan semua kata ganti laki-laki untuk Tuhan dengan kata ganti perempuan, atau netral gender. Alkitab yang menghilangkan salah satu buku atau kitab suci dari buku-buku yang sebelumnya saya daftarkan sebagai milik Alkitab. Alkitab yang membenarkan perilaku berdosa. Alkitab yang telah ditulis ulang agar benar secara politis. Alkitab yang tidak memuat perkataan Yesus. Dan Alkitab yang memuat kitab-kitab tambahan yang tidak dianggap sebagai kitab suci. Saya pribadi paling banyak membaca versi-versi Raja Yakobus Baru dan terjemahan Hidup Baru.